Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir itu materinya tentang informasi genetik. Sebetulnya materi ini udah kalian dapat di pas saya bahas asam nukleat waktu itu. Cuman memang waktu itu baru secara umum ya. Jadi hari ini saya juga akan menerangkan hanya intinya saja karena ini biokimia bukan bioteknologi. Jadi mungkin nanti mohon maaf apabila penjelasannya kurang rinci gitu ya, karena memang di dalam biokimia kita tidak terlalu membahas DNA dan RNA seperti pada bioteknologi gitu ya. Nah, kalau kalian ingat materi yang waktu itu tentang asam nukleat itu sudah dibahas materi mengenai DNA dan RNA. Ya, boleh saya tanya bedanya DNA dan RNA itu apa? Punya kehilangan apanya? Kalau DNA apa DNA? Kalau DNA mah deoksiribonukleat, kalau RNA mah yang membedakan dari apanya? DNA dari OH-nya. OH di mana nih? Yang di berapa gitu. Kalau pokoknya mah yang itu mah yang DNA mah itu si OH-nya teh bilang 1 gitu kalau nggak salah. Oke, jadi hal paling mendasar yang membedakan DNA dan RNA itu sebetulnya hanya dari penyusunnya ya. Kalau DNA itu kalau DNA itu dia gulanya dia berupa gula deoksiribosa. Ya. Kalau RNA itu gulanya adalah gula ribosa. Dia sama-sama punya gugus gula pentosa atau yang terdiri dari 5 atom karbon ya. Tapi hanya bedanya adalah si jenis gulanya. Kemudian perbedaan kedua itu adalah kalau DNA itu biasanya dia fungsinya adalah untuk sintesis itu ya, sintesis beberapa RNA. Jadi RNA tuh bisa dikode dari DNA. Nah, kalau RNA itu sebetulnya dia untuk sintesis protein. Ya, jadi kalau misalnya tubuh kita pengen bikin protein, itu sumber utamanya itu sebetulnya dari RNA. Nah, RNA-nya dari mana? RNA-nya dikode dari DNA. Itu ya, jadi mereka saling berhubungan. Slide-nya pindah nggak? Pindah, Bu. Ini adalah dogma sentral ya. Dogma sentral itu adalah tahapan untuk sintesis protein atau polipeptida atau yang biasa kalian kenal sebagai urutan asam amino. Jadi awalnya kita punya gen, di dalam gen itu ada DNA dengan kode-kode tertentu gitu ya. Nah, gen yang berisi DNA ini dia melakukan yang namanya replikasi. Replikasi ini adalah perbanyakan dari DNA. Jadi kalau misalnya kita punya DNA di dalam gen, itu nanti DNA-nya bisa memperbanyak diri, ya, memperbanyak diri. Nah, nama proses dalam memperbanyak dirinya itu namanya adalah replikasi. Nah, DNA yang sudah melakukan replikasi itu nanti dia akan melakukan namanya transkripsi. Ya, transkripsi itu adalah proses pengubahan DNA menjadi RNA. Jadi kita butuh istilahnya pengantar pesan gitu ya. Nah, pengantar pesan itu berupa RNA. Kita nggak bisa sintesis protein langsung dari DNA. Jadi otak kita itu dia sudah men-setting atau tubuh kita tuh dia sudah men-setting bahwa sintesis protein itu hanya bisa disampaikan pesannya oleh pesan bahasa RNA. Jadi kalau DNA yang mengantarkan itu dia tidak mau mensintesis protein, dia hanya mau mensintesis dengan bahasa RNA. Makanya si DNA ini harus dirubah dulu atau ditranskripsikan dulu ke bahasa yang baru. Nah, bahasa yang barunya itu adalah RNA. Sehingga nanti sudah terbentuk RNA, si RNA ini nanti yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat asam amino.
Ya, jadi nanti RNA ini akan melakukan translasi. Nah, proses translasi ini adalah pengubahan RNA menjadi asam amino atau pembacaan kode-kode dari RNA ke asam amino, sehingga nanti dihasilkan asam amino dalam rantai panjang. Kemudian rantai panjang asam amino itu dia akan menjadi protein, gitu ya. Asam amino atau polipeptida dia yang berfungsi atau yang memiliki fungsi di dalam tubuh dia dinamakan protein. Ya, jadi si dogma sentral ini menceritakan gimana sih caranya protein disintesis di dalam tubuh kita yang awalnya dari pengkodean DNA, gitu ya. Oke, kita bahas DNA dulu. Nah, DNA itu kalau kalian masih ingat, dia strukturnya itu seperti ini ya. Dia, sorry, bentar. Dia punya tiga struktur utama. Yang pertama itu dia ada gugus fosfat. Gugus fosfat ini terikat ke gula deoksiribosa. Ya, jadi gulanya gula pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon. Kemudian di salah satu karbonnya itu terikat juga ke yang namanya basa nitrogen. Ya, yang warna hijau ini dia adalah basa nitrogen. Nah, biasanya basa nitrogen ini dia terikat berbeda-beda ya. Jadi setiap gula deoksiribosa ini dia bisa mengikat berbagai basa nitrogen. Nah, ada yang masih ingat nggak di DNA itu basa nitrogennya ada berapa? Ada 4, Bu. Oke, 4 apa aja? Siapa barusan? Irma ya? Apa aja basa nitrogennya kalau di dalam DNA? Adenin, guanin, sitosin, sama yang timin. Oke. Timin. Apa? Tirosin? Timin. Timin ya, bukan tirosin. Hati-hati, tirosin itu dia bukan basa nitrogen. Ya, tirosin apa tirosin? Tirosin itu hormon. Nah, jadi jangan terbalik antara timin dan tirosin. Kalau tirosin itu dia hormon, kalau timin itu dia adalah basa nitrogen yang ada pada DNA. Nah, jadi kembali tadi bedanya DNA dengan RNA itu bisa juga dilihat dari urutan basa nitrogennya. Kalau DNA itu basa nitrogennya ada 4, ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin, ya. Nah, ada adenin, sitosin, timin, dan guanin. Struktur kimianya nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, kalau di dalam RNA itu tidak ada basa timin. Jadi basa timinnya diganti dengan apa? Urasil. Dengan urasil atau biasa disingkat sebagai U, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa membedakan basa-basa yang ada di dalam DNA dan basa-basa yang ada di dalam RNA. Karena kalau kalian nggak bisa ngebedain, nanti kalian nggak akan bisa mentranskripsikan atau mentranslasikan urutan basa nitrogen dari DNA ke RNA atau dari RNA ke protein nanti. Ya, jadi harus bisa membedakan di DNA basanya apa saja, kemudian di RNA basanya apa saja, gitu ya. Oke, kalian masih ingat bentuk dari DNA? Dia bentuknya itu twist ladder ya, jadi dia double helix. Nah, struktur dari DNA yang double helix ini, kalau kalian lihat dia yang seperti ulir ya, dia kayak tangga, itu terdiri dari gula pentosanya, gula pentosa dan gugus fosfat. Jadi backbone-nya. Nah, kemudian yang ada kayak jembatan di tengah-tengah ini merupakan basa-basa nitrogen. Ya, jadi kalian tahu yang namanya DNA dia tidak hanya single strand, jadi tidak satu untai. DNA itu merupakan untai ganda, di mana untai ganda itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen dari untai pertama dan basa nitrogen dari untai kedua.
Jadi mereka bisa berikatan. Nah, ikatannya ini yang terjadi adalah ikatan hidrogen. Gitu ya. Nah, ikatan hidrogen ini nanti bisa diputus pada proses replikasi DNA. Tuh, ya. Oke. Ini juga sudah tadi ya. Jadi masih ingat istilah nukleotida? Monomer asam nukleat, bukan Bu? Oke, monomer asam nukleat. Kayak betul ya. Jadi dia adalah monomer dari asam nukleat. Nukleotida ini, satu nukleotida terdiri dari apa saja? Asam nukleat, gen, kromosom yang kayak gitu, bukan Bu? Yang gimana? Terdiri dari asam nukleat, gen, kromosom yang kayak gitu, bukan? Bukan. Kalau kita bahas DNA nih, DNA itu dia polimer. Ya. Monomer dari DNA namanya adalah nukleotida. Satu nukleotida isinya apa saja? Gula deoksiribosa, bukan Bu? Ya, betul ya. Jadi balik lagi ke sini nih, yang ini. Ini ada satu bus fosfat di sini, kemudian ada gula deoksiribosa dan satu basa nitrogen. Nah, ketiga komponen ini kalau disatukan itu namanya adalah nukleotida. Ya, jadi satu nukleotida ini terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Makanya DNA itu kenapa disebutnya adalah polimer, karena dia tersusun dari banyak nukleotida. Ya, jadi kalau DNA dipecah, dia akan menghasilkan nukleotida-nukleotida. Nah, tadi kalian tahu dia strukturnya kan double helix seperti ini. Nah, satu nukleotida itu adalah, gimana saya tandainya? Dia terdiri dari satu basa nitrogen, yang ini ya, misalnya yang kuning ini. Kemudian di sini ada nempel gugus, fosfat, dan gula ribosa. Jadi satu nukleotida itu segini ya. Nah, kalau DNA dia kan terdiri dari banyak strand gitu ya. Bukan banyak strand, dia terdiri dari banyak nukleotida sehingga disebut polimer gitu ya. Nah, ini satu nukleotida itu ada gugus fosfat, kemudian ada gula pentosanya berupa gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Ya. Nah, basa nitrogen ini dia bisa saling berikatan antara strand DNA yang satu dan strand DNA yang lain. Nah, ikatannya adalah ikatan hidrogen ya, terbentuk di sini ikatan hidrogen. Oke, gimana sih DNA kelihatannya? Ya kelihatannya kayak tadi ya. Jadi kalau kita lihat DNA di bawah mikroskop atau pengamat DNA gitu ya. DNA itu bentuknya adalah double strand, di mana double strand ini dia terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen di sampingnya. Ya, jadi basa nitrogen adenin dia akan selalu berpasangan dengan timin, sehingga nanti strukturnya jadi melengkung gitu ya. Kemudian kalau sitosin dia akan selalu berikatan atau selalu bertemu dengan basa guanin, begitupun sebaliknya. Tuh, jadi tidak akan mungkin misalnya adenin dia berpasangan dengan guanin, itu tidak akan mungkin. Ya, jadi adenin selalu dengan T, kemudian sitosin selalu dengan guanin. Gitu. Oke. Nah, coba di sini ada satu strand DNA dari beberapa basa nitrogen. Nah, dari sini coba kalian tulis masing-masing pasangan basa nitrogen dari berapa nih? 9 basa nitrogen yang ada di sini. Ya, boleh di buku atau boleh langsung disebutkan pasangan basa nitrogennya. Siapa nih? Mau saya tunjuk atau? Fitri, boleh Fitri. Adenin, itu bukan Bu, disebutin pasangan dia, misal adenin dengan apa yang kayak gitu. Nah, ini udah kelihatan sih, ada slide-nya ya di bawah. Kalau sitosil dengan guanin, kalau timin dengan adenin gitu.
Nah, kalau di sini itu kan bisa kalian lihat di sini ada urutan strand dari DNA ya, dari basa nitrogennya. Jadi ini adalah urutan-urutan basa nitrogen yang ada dalam satu strand DNA contohnya gitu ya, potongan DNA. Nah, misalnya di sini ada T. T itu adalah timin. Kemudian ada adenin, sitosin, guanin, dan sebagainya. Nah, dari sini kalau misalnya kalian disuruh apa komplementari strand dari DNA di atas misalnya ya, atau tulislah strand komplementari dari DNA di atas. Nah, berarti tinggal kalian tulis pasangan basa nitrogennya. Misalnya ini T, ya. Kita langsung sini aja. Ini T, kemudian T itu dia akan selalu berpasangan dengan A, gitu ya. Kemudian A dia selalu berpasangan dengan T. Kemudian C dia selalu berpasangan dengan G, begitu seterusnya. Jadi kalau hanya ditanyain DNA komplementernya apa, tinggal kalian terjemahkan dari basa-basa nitrogen sebelumnya, gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti. Bisa, Bu. Nah, ini nanti muncul juga di ujian ya. Jadi nanti akan ada perintah untuk nulis komplement dari DNA, dari template DNA, gitu ya. Oke, kita masuk ke inti dari pertemuan hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang ekspresi gen atau informasi genetik. Jadi ekspresi gen itu ini dimulainya dari proses replikasi. Tadi sudah sempat disinggung bahwa replikasi itu terjadi atau terjadi pada DNA. Ya, replikasi itu terjadinya hanya pada DNA. Jadi kalau ditanya proses ekspresi gen yang paling awal itu apa? Itu adalah replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini apa sih? Replikasi DNA ini adalah proses untuk memperbanyak diri. Ya, ketika misalnya kita sebagai manusia gitu ya, kita punya sel. Di dalam sel itu ada banyak DNA. Kemudian sel itu DNA itu kita turunkan misalnya ke anak kita. Misalnya sudah menikah, nah DNA dari ayah, kemudian DNA dari ibu, itu akan turun ke anaknya. Nah, nanti di sel anaknya, si DNA ini akan bereplikasi, ya, banyak membentuk sel nantinya. Membentuk sel, kemudian dari sel bertambah banyak, ya, selnya misalnya dari 1 dia jadi 10, kemudian dari sel itu akan membentuk suatu jaringan, kemudian dari jaringan dia akan membentuk organ, dari organ sistem organ, untuk kemudian nanti adalah menjadi seorang individu gitu ya. Nah, jadi replikasi DNA ini adalah proses awal gimana caranya bikin manusia gitu ya. Oke, DNA tadi kalian tahu dia strukturnya itu double helix, ya double strand gitu ya, mirip seperti pita, untayan pita double gitu. Nah, untuk replikasi DNA itu ada 3 model yang masing-masing pernah ditemukan gitu ya. Nah, model yang pertama itu namanya adalah semi konservatif. Nah, untuk semi konservatif ini itu modelnya adalah tadi, jadi si untai DNA dia kan terdiri dari double strand atau strandnya ada 2, pitanya ada 2. Nah, menurut teori ini si double strand itu akan ngebuka. Double strand akan ngebuka, kemudian masing-masing strand itu akan jadi template untuk DNA yang baru. Jadi nanti dihasilkan 2 DNA. Nah, untuk yang merah ini adalah strand DNA yang lama. Jadi yang strand DNA lama diputus, kemudian menghasilkan 2 buah pita yang warna merah. Nah, 2 buah pita yang warna merah ini jadi template untuk sintesis DNA yang baru. Dia nanti akan berpasangan dengan DNA yang baru membentuk DNA yang baru lagi, gitu ya. Nah, kalau model yang konservatif ini dia tidak membelah. Jadi double helix-nya tetap jadi double helix, tidak jadi single helix. Jadi dia tiba-tiba jadi 2 aja gitu. Ya. Nah, kemudian kalau yang dispersif ini dia sebagian ada yang berasal dari DNA lama, kemudian ada yang DNA baru juga. Jadi dia DNA yang terbentuk adalah DNA campuran. Tapi beda dengan yang semi konservatif ini, dia hanya potongan-potongan DNA, gitu ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah model yang
semi konservatif atau yang si double helix-nya itu akan membuka menjadi single helix, kemudian masing-masing akan jadi template untuk sintesis DNA yang baru, gitu ya. Nah, ini proses replikasi DNA. Sebetulnya proses replikasi DNA itu ada videonya ya, cuman saya lupa tadi tidak menyematkan. Jadi kalau lihat videonya mungkin nanti kalian akan lebih terbantu. Kalian boleh cari di YouTube aja tentang replikasi DNA. Di situ sangat jelas kelihatan mulainya dari mana, dari mulai double helix dia ngebuka jadi single strand sampai nanti terbentuk DNA yang baru gitu ya. Nah di sini saya akan sampaikan intinya aja dari replikasi DNA bahwa ini nih sebelah sini ini adalah DNA yang akan kita replikasi atau disebutnya adalah parental DNA. Ya, jadi indukan DNA. Nah, DNA yang double strand ini dia bisa membuka menjadi single strand. Nah, proses pembukaan ini dilakukan oleh enzim yang namanya helikase. Ya, di sini ada enzim helikase. Nah, enzim helikase ini adalah enzim yang berfungsi untuk membuka untai double DNA. Jadi DNA-nya bisa ngebuka nih, bukan jadi untai ganda lagi, tapi menjadi untai yang single, gitu ya. Nah, kenapa menjadi untai yang single? Biar nanti masing-masing ini bisa jadi template untuk pembentukan RNA yang baru. Ya, jadi dari sini DNA yang baru. Nah, kemudian di sini ada RNA primer. RNA primer ini adalah RNA yang pertama kali dimasukkan ke dalam DNA strand, DNA single strand untuk nanti bisa mengkode basa-basa nitrogen yang ada di sini. Ya, jadi nanti kan kita mau pakai single strand ini sebagai template, otomatis dia harus ada startnya, gitu ya. Dari mana misalnya startnya? Nah, biasanya startnya dimulai dari 5 aksen, ya, 5 aksen menuju 3 aksen. Nah, yang nyimpen pengkode pertama itu namanya adalah RNA primer. Jadi dia nyimpen beberapa basa nitrogen di sini. Biasanya 5 sampai 10 basa nitrogen. Misalnya dia taruh di sini, misalnya TAGUC misalnya gitu ya. Dia taruh di sini. Nah, nanti dari situ otomatis akan meneruskan ke sini. Dia akan mengkode sendiri secara otomatis ke sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini ada enzim selanjutnya namanya adalah DNA polimerase. Nah, kalau DNA polimerase ini fungsinya adalah untuk ngasihin basa-basa nitrogen ke basa nitrogen template di sini. Ya, jadi misalnya di sini di template-nya adalah T, berarti kan pasangannya adalah A. Nah, yang ngasihin basa nitrogen A itu adalah DNA polimerase. Ya, jadi dia yang memulai proses penggandaan DNA. Nah, kemudian ada enzim DNA ligase. Ini juga adalah enzim, di mana enzim ini berfungsi untuk menyambung istilahnya lubang yang ada di urutan basa nitrogen. Misalnya ada yang bolong nih, misalnya kayak ini kan ada yang berlubang. Nah, lubang ini akan ditutup oleh DNA ligase sehingga nanti DNA-nya jadi nyambung, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Okazaki fragment. Kalau Okazaki fragment ini adalah lubang yang terbentuk ketika proses replikasi DNA. Jadi kadang kalau misalnya di lagging strand ini selalu terbentuk lubang, gitu ya. Nah, lubang itu namanya adalah fragmen Okazaki, gitu ya. Nah, kalau di leading strand yang atas itu tidak ada Okazaki fragment karena dia tidak menghasilkan lubang pada saat proses replikasi DNA. Ya. Oke, ini enzim yang berperan tadi ya. Sudah saya jelaskan, jadi nanti tinggal dibaca saja. Nah, kemudian setelah proses replikasi selesai, ya, atau proses penggandaan DNA selesai, selanjutnya masuk ke tahap transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah proses untuk mengcopy DNA sequence untuk membentuk RNA.
Jadi tadi di awal saya bilang bahwa yang namanya sintesis protein itu si ribosom itu hanya ingin bahasa dari RNA. Jadi sintesis protein itu kan terjadi di ribosom. Nah, DNA nyuruh ribosom untuk bikin protein, istilahnya gitu. Misalnya kata DNA, ribosom bikin protein anu, misalnya gitu. Nah, tapi si ribosomnya nggak mau nih, dia nggak ngerti bahasa dari DNA. Untuk itu, si DNA ini dia harus merubah diri gitu ya, atau mentranskripsikan diri menjadi RNA. Dia harus ada peralihan bahasa dari DNA menuju ke RNA. Makanya ada proses yang namanya transkripsi. Jadi proses transkripsi ini adalah pengkodean DNA menjadi RNA atau pembuatan RNA dari DNA. Ya. Oke, pada proses transkripsi ini ada berapa ya? 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama itu adalah inisiasi. Nah, inisiasi ini dilakukan oleh RNA polimerase. Di mana RNA polimerase ini dia akan mengkode basa-basa nitrogen yang ada di template strand. Jadi di sini kan ada template coding nih, bukan? Mana nih? Template strand yang ini yang bawah. Nah, template strand misalnya kita punya template dari hasil replikasi DNA berupa ini ya, dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian nanti dari sini akan kita kode ke RNA. Kita kode ke RNA menjadi T itu menjadi A, kemudian A itu menjadi U. Kenapa jadi U? Karena di dalam RNA itu tidak ada basa nitrogen T. Ya, jadi A akan selalu berpasangan dengan U. Tuh, ya. Nah, kemudian yang C itu akan berpasangan dengan G, kemudian yang T akan berpasangan dengan A, dan begitu seterusnya. Jadi nanti dihasilkanlah RNA. Nah, RNA yang dihasilkan ini adalah mRNA. Ya, atau messenger RNA, atau ada juga yang bilang RNA duta gitu ya. Dia fungsinya adalah untuk, tadi kan sebagai pesan dari DNA untuk ribosom, makanya dia dinamakan messenger RNA, karena dia berfungsi untuk mengantarkan pesan dari DNA menuju ribosom. Gitu ya. Nah, itu proses transkripsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, Ya, yang bertanya, kan ada orang-orang yang kelainan gen gitu. Kelainan gen teh Down syndrome bukan Bu yang apa? itu ada orang-orang itu kan pernah nonton gitu, ada orang yang kelainan gen gitu. Ya. Kayaknya apa sih nama penyakitnya, lupa, Down syndrome gitu Bu, apa gimana? Kelainan gen itu banyak penyakitnya. Ya. Salah satunya ya Down syndrome itu juga masuk ke dalam kelainan gen. Jadi dia ada di kalau nggak salah ada di kromosom 21 gitu ya kromosomnya. Jadi dia ada kemunduran berpikir gitu. Nah, itu kelainannya di kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada gen. Nah, gennya biasanya ada yang mengalami mutasi. Jadi harusnya misalnya itu yang bermutasinya itu biasanya adalah basa nitrogennya. Jadi misalnya T itu harusnya basa nitrogennya T misalnya. Tapi jadi salah ditranslasikan menjadi G misalnya gitu. Nah, itu ada mutasi di dalam gen sehingga nanti kromosomnya jadi berbeda yang dihasilkan sehingga ya terjadilah kelainan-kelainan, salah satunya tadi Down syndrome itu. Jadi asalnya dari basa nitrogen yang salah ditranslasikan. Oh, jadi asalnya itu kesalahan dari translasinya gitu ya Bu? Ya, kesalahan dalam pengkodean gennya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya.
Nah, proses selanjutnya adalah proses translasi. Nah, kalau proses translasi ini adalah proses untuk mengkode pesan-pesan dari mRNA. Ya, tadi kan kita udah masuk nih proses transkripsi. Dari transkripsi kita dapat mRNA. Nah, mRNA ini nanti akan dikode menjadi suatu deretan asam amino untuk selanjutnya nanti disintesis sebuah protein. Nah, jadi translasi itu membaca mRNA untuk ditranslasikan atau dibaca menjadi asam amino. Misalnya tadi biasanya pembacaan di translasi itu setiap 3 basa nitrogen. Misalnya gini nih, biar gampang ya. Nah, tadi kan kita dapat urutan-urutan basa nitrogen nih. Nah, urutan-urutan basa nitrogen itu dikode setiap 3 huruf. Ya, jadi misalnya gini, yang tadi. Nah, ini ada coding strain misalnya ATG, ATC, dan seterusnya. Nah, bukan yang ini ya, yang ini nih, RNA. Misalnya AUG, AUC, dan seterusnya ke sini. Nah, itu dikode setiap satu kodon. Satu kodon itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Jadi kalau misalnya kalian punya mRNA yang panjang, itu silahkan di-split menjadi 3 basa nitrogen. Jadi nanti ada beberapa pasang. Satu pasangnya itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Misalnya kayak ini dipecah jadi 3 AUG misalnya. Setelah AUG, AUC. Nah, nanti setiap 3 basa nitrogen itu dibaca sebagai asam amino. Tuh, ya. Misalnya di dalam mRNA-nya misalnya UUU ya. Misalnya first letternya adalah U, kemudian second letternya U, kemudian third letternya adalah U. Berarti dia asam aminonya adalah penilanin. Ya. Kemudian kalau misalnya first letternya U, kemudian second letternya U, third letternya A, itu jadi UU kan. Kalau di dalam ini adalah tabel kodon namanya ya. Jadi kalau UUA itu nama asam aminonya adalah leucin. Itu jadi nanti ini akan ditranslasikan ke dalam asam amino itu basa-basa nitrogen itu, sehingga nanti didapatkanlah deretan asam amino. Misalnya kayak yang ini nih, ini misalnya template strain-nya anggaplah RNA ya, kalau ini kan terlalu pendek. Misalnya yang ini nih, ini nanti dipecah jadi TAC, kemudian TAG, AGC, dan ATT. Nah, masing-masing kodon itu kalian translasikan ke dalam asam amino. Tuh, TAC itu apa, TAG itu apa gitu ya, sehingga nanti dihasilkanlah deretan-deretan dari asam amino. Gitu. Jadi disebutnya nanti dari proses translasi ini kalian akan menghasilkan suatu rantai asam amino atau polipeptida. Ya. Tuh. Nah, ini adalah langkah-langkah proses translasi. Nah, langkah yang pertama ini kita punya mRNA ya. Yang dari 5 aksen ke 3 aksen ini adalah mRNA. Nah, mRNA ini setiap 3 basa nitrogen akan terpisah gitu ya. Bukan terpisah dalam arti beneran bisa enggak, tapi dibacanya per 3 basa nitrogen. Nah, misalnya di sini ada ATG misalnya, AUG misalnya ya. Nah, AUG ini nanti akan berpasangan dengan yang namanya tRNA. Nah, di sini ada tRNA. Yang bawah ini adalah mRNA atau RNA messenger tadi ya. Nah, mRNA adalah template-nya. Nah, nanti basa nitrogen yang nempel di mRNA itu namanya terikat ke tRNA. Tuh ya. Jadi ini ada tRNA, di mana tRNA ini ujungnya itu adalah basa-basa nitrogen pasangan dari mRNA atau komplementernya dari mRNA. Dia nempel nih. Ya, misalnya dia nempel, kesini nempel. Nah, setelahnya setiap tRNA yang dikeluarkan itu dia membawa satu asam amino, satu kode asam amino. Ya, tadi misalnya UUU gitu. Nah, ini dibawa oleh tRNA. Jadi tidak tiba-tiba misalnya datang UUU gitu ya, datang tiba-tiba langsung. Tapi si UUU ini dia dibawa oleh tRNA, di mana tRNA ini nempel di
mRNA. Nanti ketika sudah nempel, si tRNA-nya keluar gitu ya. Si tRNA-nya keluar, dihasilkanlah ini nih yang atas. Ini nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah asam amino yang dibawa oleh si tRNA. Tuh, jadi nanti dapatlah ini akhirnya adalah rantai polipeptida. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini asam amino 1, ini asam amino 2, asam amino 3, asam amino 4. Mereka saling berikatan membentuk rantai polipeptida. Tuh, ya. Nah, itu proses translasi. Nah, ini jangan dilupakan tabel codon ya. Nanti di ujian juga keluar, tapi tabel codon nanti akan saya sediakan karena kayaknya ini nggak mungkin dihafal. Jadi nanti kalian boleh lihat di soal ujian itu sudah ada tabel codonnya. Ya. Nah, ini ringkasan dari ekspresi gen yang tadi ya. Yang pertama itu adalah proses kalau ini dimulainya dari transkripsi. Jadi anggapannya DNA-nya sudah melakukan replikasi kalau ini. Ya, jadi DNA yang sudah bereplikasi, dia melakukan transkripsi untuk membentuk mRNA. Ya, mRNA ini kemudian ditranslasikan ke dalam urutan asam amino sehingga nanti dihasilkanlah rantai polipeptida. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke ini sebetulnya untuk latihan ya. Kalian bisa nggak ngerjain ini? Enggak, saya contohin. Contohin Ibu. Contohin. Oke. Sekarang coba saya nggak bisa nulis ini. Di sini gimana ya? Oh, diketik aja ya. Nah, ada template strand ini dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Ini template strand-nya berarti DNA ya. Yang namanya template strand itu biasanya DNA dulu dari proses replikasi. Oke, kita punya template strand. Di mana template strand ini dimulai dari basa nitrogen C diakhiri oleh basa nitrogen G atau guanin. Nah, tentukan urutan nukleotida komplementer pada DNA tersebut. Nah, tadi saya bilang kalau disuruh nulis komplementer dari DNA, berarti caranya gimana? Tulis pasangan basa nitrogen. Tinggal kalian tulisin pasangan basa nitrogennya. Ya, kita coba yang A dulu. Oke. Yang A itu tapi nanti kalian kalau komplementer biasanya nulisnya dari 3 aksen ya. Kalian nulisnya dari 3 aksen. Oke. Pasangan dari C itu apa? G. Guanin. Guanin. Kemudian maju terus. Adenin. Kemudian Adenin. Guanin. Kemudian Timin. kemudian Guanin. timin. Timin. Guanin. Timin. Guanin Bu yang Guanin yang Guanin kemudian timin. Guanin 4 kali. Guanin 4 kali. Adenin. Guanin. Adenin. Guanin. Sitosin. Guanin, sitosin. Guanin, sitosin. Adenin, timin. Guanin. Adenin. Sitosin. 5 aksen. Berapa sih? Terusan mana? Guanin. Guanin, sitosin ya. Nah, gitu, ini 5 aksen.
Itu untuk nukleotida komplementernya. Gampang ya? Oh, jadi Bu di Seperti- awalnya yang 3 aksen dulu. Ya, nulisnya 3 aksen, tapi tetap di kodenya tetap dari 5 aksen. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah urutan nukleotida pada mRNA hasil transkripsi. Nah, kita sekarang bukan replikasi DNA lagi, ya, tapi kita melakukan sintesis mRNA dari transkripsi. Jadi kita melakukan proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini diambilnya dari nukleotida komplementer yang ini, ya, dari yang A. Sekarang kita bacanya tetap dari 3 aksen dari awal, cuma nanti dinamainya dari 5 aksen. Ya. Oke, yang perlu kalian ingat, di dalam sintesis RNA itu tidak ada basa timin, ya. Yang ada hanya basa urasil. Jadi T-nya diganti dengan urasil. Ya. Berarti untuk G jadi U. C. G jadi apa G? C. Kok jadi U? C. Sitosin. C kemudian U. Kemudian T jadi apa T? A. T jadi A. Ya. C. Kemudian C. A. C A Kali C. Nah, ya. C A C C. G G kemudian U. A C G kemudian Tiga. tiga. ya. Nah, itu untuk urutan nukleotida pada mRNA hasil transkripsi. Irma. Sampai sini bisa diikuti teman-teman. Bisa Bu. Bisa. Kalian tinggal hanya ngeganti A menjadi U gitu ya, sisanya sama dengan proses replikasi DNA. Oke, yang C itu tentukan urutan asam amino pada protein hasil translasi. Kira-kira pakai yang mana nih? Kodenya, pengkodeannya. Pakai template yang mana? Dari yang B, Bu. Dari yang B, ini langsung. Yang di 33 bukan, Bu? Yang mana? Ya, yang di 33. Tapi maksudnya di 33-nya apakah langsung dari sini? Atau dari sini? Atau justru dari sini? Dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Nah, yang ini, tadi kata saya ini kan mRNA hasil transkripsi yang ini kan? Nah, yang bawah. Nah, si mRNA hasil transkripsi ini dia akan berpasangan dengan basa nitrogen yang ada pada tRNA. Betul? Betul. Berarti yang dikode itu adalah yang bawah atau asam amino yang dibawa oleh tRNA. Basa nitrogen yang dibawa oleh tRNA. Basa nitrogen yang dibawa oleh tRNA. Berarti ini dimulainya dari 5 ya, tetap dimulainya dari 5 aksen. Cuman maksudnya ini tetap harus dikode lagi. Karena ini kan mRNA kan? Ini mRNA. Sedangkan yang dikode ke asam amino itu adalah tRNA tadi. Ya. Berarti mRNA-nya harus dirubah dulu ke dalam tRNA atau RNA translasi.
Nah, jadi tinggal kalian tulis di sini pasangan kebalikan dari basa nitrogennya. Jadi balik lagi ya. Jadi apa nih? G. G. G, G, A, A, T. T. U. apa? U. Kemudian G. G, G, G. U, U. G, G, G. A. A, Ya. G, T, G, U, G, U, G. G, 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 A, A, G, G, C, G, C, G, C, terus A, U, U. G. G, kemudian A, C. terus G. C. C, G, C. Dah. Sudah ya? Nanti dicek lagi ya. Dicek lagi. Nah, ini berarti sudah beres proses translasinya. Maksudnya ini sudah berubah dari mRNA menjadi tRNA ya. Jadi yang atas ini dia mRNA. Nah, kalau yang bawah ini dia sudah jadi tRNA. Kalau sudah jadi tRNA baru bisa dikode menjadi asam amino ya. Jadi dari sini tinggal kalian pecah jadi 3 ya. Saya ingin biar gampang jadi 3. Apa itu sama? Oke. Benar nggak sih gitu ya? Cow. Oke, sekarang kita lihat GAA di tabel kodon ya. GAA mana? Ini kan kalian lihat yang G. G, kemudian second letternya adalah A, Glue. kemudian third letternya adalah A. Ini kan? Ya, Bu. Nah, ini apa nih? Glue. G. Glue. Apa tuh glue? Ya. Glisin. Hah? Glisin mah glis atau gli? Glue merah. Glue, tulis saja glue ya. Kemudian selanjutnya Ugu. UGU. Nah, mana UGU? First letternya adalah U, second letternya adalah G, terus letternya adalah U, UGU. Ini kan ya? Nah, apa nih? Cheese. Cysteine. Ya, kemudian GUG. First letternya G, second letternya U, Pal. third letternya G, GUG. Saya ditulisin pal. Ya. Dan seterusnya panjang kesananya ya. Oke, kemudian ini kalian lihat nih, ini kan 3 urutan basa nitrogen masing-masing. Tapi di sini akhirnya ada apa nih? C. 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 3 aksen. Ada nggak kodon yang terdiri dari 1 C? Ada. Enggak. Nggak ada. Jadi yang 1 itu kalian abaikan saja. Ya, jadi dia bisa jadi dia adalah intron. Intron itu adalah bagian basa nitrogen yang tidak terpakai. Jadi dia tidak ditranslasikan sebagai asam amino. Jadi dia sisa atau buangan gitu ya yang chain. Jadi nanti kalian cukup translasinya sampai GAG. Ya. Oke, dari sini nanti didapatlah urutan-urutan asam amino hasil translasi. Nah, ini namanya adalah rantai asam amino atau polipeptida. Begitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu ini nanti bakal ada di UAS Ada. sama yang asam amino. Yang Sama terakhir mana? yang C. Yang C urutan asam amino pada protein hasil translasi. Iya. Iya, Itu ada. kan yang dulu cheese fol gitunya bakal ada gak, Bu? Iya, tabel kodenya nanti saya sediakan. Jadi kalian tuh udah usah menghafal. Ya, Bu. Makasih. Tapi harus bisa baca tabel kodenya gitu maksud saya. Nah, ininya nanti udah ada disediakan. Tinggal kalian deskripsikan basa-basa nitrogen yang ada di tabel kodon menjadi asam aminonya. Gitu ya.
Kemudian saya lupa tadi, di sini ada yang namanya codon stop. Jadi misalnya kalau nanti kalian menemukan di dalam urutan-urutan basa nitrogen, ada misalnya UAA. Nah, UAA ini merupakan codon stop. Jadi dia tidak ditranslasikan sebagai asam amino. Jadi dia udah stop aja di situ. Kalau misalnya ada tengah-tengah nih UAA atau UAG yang dia merupakan codon stop, itu tidak usah kalian rubah ke dalam asam amino. Jadi dikosongkan, dilewat gitu. Ya. Atau boleh ditulis nanti stop. Jadi dia sebagai stop codon. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, jadi kalau misalnya ada kan Apa Fitri? Fitri, suaranya nggak jelas. itu Ibu, kalau misalnya nanti udah ketemu ada codon stop, tapi yang lainnya tetap dilanjutin gitu. Dilanjutin aja. Dilanjutin aja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Jadi sebetulnya kalau di materi informasi genetik ini, kalian harus bisa mentranslasikan tRNA menjadi asam amino. Ya, jadi yang ini sebetulnya. Untuk proses replikasi, kemudian proses transkripsi, translasi itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah bioteknologi. Ya. Kisi-kisi. Ya, sebelum saya bahas kisi-kisi maksudnya tentang materi informasi genetik, apa ada yang masih belum jelas? Nanti hati-hati untuk mengkode setiap basa nitrogen ya, karena salah mengkode satu, dia nanti akan salah mentranslasikan asam amino yang dihasilkan. Ya, ini nanti tolong kalau misalnya ketika ujian itu di cross check lagi. Ini aja ya. Kira-kira soal-soal yang keluar di ujian itu apa ya? Itu ada 3 tipe ya. Tidak ada pilihan ganda, jadi nanti ada pilihan benar salah. Jadi nanti ada pernyataan, kemudian kalian disuruh memilih dia pernyataannya benar atau salah. Ya. Kemudian ada bagian melengkapi, jadi nanti disediakan diagram gitu ya, atau gambar-gambar bagan metabolisme, siklus asam sitrat, kemudian glikolisis, kemudian beta oksidasi dan lain sebagainya. Itu kan setiap ini ada tahapannya. Nah, nanti kalian disuruh melengkapi entah itu senyawa yang dihasilkan atau prekursornya atau bisa jadi itu proses apa namanya. Ya. Nah, untuk metabolisme mulai dari metabolisme karbohidrat sampai kemarin itu metabolisme protein gitu ya. Itu kalian silakan pelajari slide yang sudah saya kasih. Jadi pelajarinya slide yang dari saya aja. Tidak usah yang dari masing-masing kelompok, karena yang dari masing-masing kelompok itu kan slide-nya berbeda-beda, kemudian banyak ya. Jadi kalian cukup nanti belajarnya dari slide saya, mengacu ke slide saya, kemudian boleh cari-cari materi tambahan yang lain dari luar. Ya. Kemudian nanti ada esai. Esainya termasuk di dalamnya adalah proses metabolisme, ya. Hubungan antara metabolisme protein, kemudian karbohidrat, kemudian lipid, itu apa? Ya, jadi mereka kan berhubungan metabolismenya. Dia ada yang prekursornya sama,
atau bisa jadi prekursor dari hasil glikolisis karbohidrat, misalnya menghasilkan apa. Nah, dia jadi prekursor untuk misalnya sintesis asam lemak atau apa. Itu bagiannya sudah saya sampaikan di slide yang kemarin. Kemudian nanti juga ada materi yang barusan saya sampaikan mengenai informasi genetik. Itu tidak akan terlalu dalam, itu kalian cukup dipelajari yang latihan barusan, ya, yang proses replikasi DNA, mulai dari pengkodean basa nitrogen pada replikasi DNA, kemudian masuk ke sintesis mRNA di proses transkripsi, kemudian mRNA yang dihasilkan itu harus ditranslasikan ke tRNA, baru nanti dari tRNA itu dikodekan menjadi asam amino untuk selanjutnya dia menjadi rantai polipeptida. Itu ya. Ini materinya dari mulai apa kemarin ya, bioenergetika ya. Bioenergetika, sistem termodinamika. Itu kalian harus bisa membedakan reaksi yang terjadi secara spontan, kemudian reaksi yang berjalan tidak spontan itu yang seperti apa. Yang punya energi bebas berapa, gitu ya. Apakah dia di atas 0, atau mungkin dia sama dengan 0, atau lebih dari 0. Nah, itu harus bisa membedakan. Kemudian harus bisa juga membedakan reaksi-reaksi endoterm dan eksoterm. Ya. Kemudian proses metabolisme, ya, ada anabolisme, kemudian ada katabolisme. Itu kalian harus bisa membedakan anabolisme itu apa, bedanya dengan katabolisme. Terus kemudian enzim-enzim yang berperan di dalam proses replikasi DNA. Ya, tadi kan ada enzim-enzim tuh yang sudah saya kasih materinya, mulai dari helikase, kemudian ada DNA polimerase, itu semuanya enzim. Dan nanti kalian harus bisa membedakan fungsi dari masing-masing enzim. Kemudian proses glikolisis. Proses glikolisis atau sebaliknya. Jadi misalnya glukosa dia mengalami proses glikolisis menghasilkan glukosa 6-fosfat misalnya. Nah, nanti kalau glukosa 6-fosfat itu bisa juga dijadiin glukosa lagi. Nah, itu nama prosesnya apa? Itu berkebalikan ya. Jadi kalian boleh belajarnya dari slide saya yang terakhir yang kemarin yang rangkuman. Dari setiap proses metabolisme itu akan lebih mudah. Ya. Berapa soal, Bu? Soal. Soalnya sedikit, cuma 15. Di dalam bioenergetika itu tidak perlu dipelajari ya. Itu tidak saya keluarkan. Itu tidak terlalu terpakai juga.